Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Ari Wibowo di podcast Senyong, podcast kita semua. Dan hari ini kita berada di alun-alun Rumah Dinas Bupati Tegal. Salah satu tempat yang ikonik bagi masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya masyarakat Slawi dan sekitarnya, karena berada di depan SD yang katanya peninggalan zaman Belanda, SD Putri. Kenapa saya milih tempat di sini? Karena kita akan berbincang-bincang, ngobrol tentang stunting. Stunting itu tidak jauh kaitannya, hubungannya dengan dunia anak-anak. Meskipun sumbernya dari mulai ibu hamil, ya, tapi hasilnya adalah anak-anak. Jadi kita akan kita akan cari tahu tentang stunting. Mulai dari apa sih stunting, yang saya kira pemirsa sudah bosan mendengar kata-kata stunting. Sudah hafal semua. Begitu dengar stunting, oh pasti itu. Ya, namun kita akan gali lebih dalam lagi apa sih yang dikerjakan atau hadirnya pemerintah Kabupaten Tegal menangani stunting di Kabupaten Tegal ini. Seperti apa tindakannya? Seperti apa realnya, dan bagaimana seluk-beluknya kita akan cari tahu di podcast Senyong hari ini, podcast kita semua. Dan sudah hadir bersama saya dua narasumber. Ini baru pertama kali seumur-umur di podcast Senyong dengan narasumber dua sekaligus hadir. Biasanya hanya satu. Kalau toh dua, biasanya menjadi tamu yang lainnya. Tapi ini mereka kompak. Kalau tidak mau dikatakan takut. Tapi karena ya kecantikan mereka berdua, jadi saya melayani dua-duanya semua harus hadir, menurutin apa kata mereka. Sudah ada di sebelah kiri saya dan di depan saya. Ini kedua-duanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Yang pertama ada Mbak Puji Kusumawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari. Beliau ini adalah ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Kemudian yang satunya lagi, ini saya menghafal satu hari nggak bisa ini. Unik, namanya unik ya Pak ya? Unik. Saya harus tanya sama bapak ibunya ini. Isdihar Hanifah. Betul. Sarjana gizi. Panggilannya apa, Mbak? Saya biasa dipanggil Isdihar, atau ada beberapa yang manggil saya Noni sih Pak. Oh gitu. Itu nama panggung kali ya Pak? Iya, Noni nama panggung. Jadi kalau ada yang manggil Noni, oh sudah pasti ini orang-orang panggung. Kalau ada yang manggil Isdihar, ini teman-teman yang suka podcast-podcastnya gitu. Ya baik, Mbak Puji dan Mbak Noni, kita ngobrol-ngobrol tentang stunting. Saya yakin masyarakat sudah bosan lah ya mendengar kata-kata stunting. Tapi sebetulnya ada juga yang belum tahu atau mungkin belum paham. Sekedar untuk mengingatkan bagi yang sudah paham, Mbak, stunting ini sebetulnya apa dan bagaimana? Oke, baik. Oke. Siapa dulu, wes? Udah, boleh dulu aja biar sedikit menyampaikan ya Pak, Ya. apa itu stunting. Jadi menurut definisi dari Perpres nomor 72 tahun 2021, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat dari gizi kronis dan juga penyakit infeksi yang berulang. Hal ini biasanya ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan balita ini di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Oh gitu. Berarti saya nggak stunting nih. Enggak. 180. Enggak Pak, aman. Aman. Enggak, tadi apa infeksi berulang ini apa, Mbak, contohnya? Iya, infeksi berulang tuh seperti diare yang biasa terjadi pada balita seperti itu Pak. Itu memang. Ya kalau gizi buruk sih sudah jelas lah ya. Iya. Cuman kalau infeksi berulang berarti diare yang terus menerus. Iya betul Pak. Diare Apapun yang terus- penyebabnya begitu. Iya. Infeksi Biasanya ini nggak hanya diare mungkin ya, mungkin juga bisa ada juga ada. misalnya pneumonia ya Pak ya. Tahu juga mungkin TB begitu nggih, tuberkulosis gitu kan. Penyebabnya ya memang beberapa diantaranya karena higien sanitasi kita yang memang masih rendah seperti itu. Jadi penularan atau kontaminasi terhadap bakteri ataupun virus yang ada di lingkungan itu cepat. Ya.
terutama pada balita yang memang mengalami masalah gizi seperti itu. Karena mereka daya tahan tubuhnya juga rendah, Pak. Begitu. Jadi kayak lingkaran gitu kan. Iya. Jadi memang penanganan stunting ini kompleks ya. Betul. Tidak bisa hanya satu sisi gizinya bagus, bener, tapi Pak. ketika Higien sanitasinya jelek. tidak menerapkan PHBS, ya kacau balau. Betul. Saling terkait. Oke, nanti kita kapan waktunya dengan yang lain. Betul, Pak. Hari ini Iya. kita ngobrolin tentang gizinya dulu. Oke, siap. Ya, ini kan sebetulnya Indonesia ini sudah katakanlah gemah ripat loginawi lah ya. Artinya makanan banyak tersedia. Kenapa sampai terjadi stunting? Kan ini mungkin karena perilakunya ya. Nah, betul sekali, Pak. Iya, benar sekali. Jadi Saya sering mengatakan bahwa ibu-ibu muda ini, ibu-ibu muda lebih suka membeli pulsa HP daripada untuk membeli Makanan makanan bergizi. sehat bergizi untuk anak-anaknya. Lah ini bagaimana Ya. merubah sikap perilaku ini? Jadi memang soalan stunting itu banyak faktor ya Pak ya. Jadi untuk penyebab dari stunting itu sendiri multifaktor seperti itu. Jadi penanganannya pun harus dengan multifaktor. Benar seperti yang tadi disampaikan Pak Ari bahwasanya memang perilaku masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya angka stunting yang ada terutama di Kabupaten Tegal ya Pak ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini Pemkab Tegal itu sudah menerbitkan Peraturan Bupati Tegal nomor 4 tahun 2023 tentang strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ya. Itu karena kami memang menganggap bahwasanya salah satu faktor yang bisa menyebabkan stunting adalah masalah perilaku, Pak. Masalah perilaku yang memang saat ini masih menjadi PR besar kita nih, Pak. Ya. Nah, gitu. Jadi dengan ditetapkannya atau diterbitkannya Peraturan Bupati Tegal nomor 4 itu sebagai panduan bagi kita semua lintas sektor terkait untuk bagaimana sih cara kita menerapkan komunikasi perubahan perilaku agar masyarakat itu semakin sadar, semakin kemudian perilakunya semakin bisa mewujudkan untuk percepatan penurunan stunting. Ya. Kendalanya apa, Mbak? Nah, kalau Dalam rangka menyampaikan atau merubah perilaku ini. Itu dia, Pak. Jadi kendala masyarakat ya Apa? terkait komunikasi perubahan perilaku itu kadang-kadang gini sih, Pak. Di masyarakat kita kan memang sebenarnya bukannya nggak ngerti loh, Pak. Ya. Tapi mereka udah tahu gitu kan. Ya, Cuman mereka kan mainan medsos ya. Nah. Medsos kita sudah gencar lah ya. Betul. IG kita sudah gencar, Facebook kita, stunting juga sudah gencar. Harusnya mereka paham. Nah terus harus bagaimana lagi nih komunikasi dengan mereka menyampaikan tentang stunting ini. Jadi gini Pak, dari berbagai studi, dari berbagai kajian itu memang sudah ditetapkan ada 6 perilaku kunci nih Pak, yang memang sangat berpengaruh terhadap kejadian kasus stunting. Jadi 6 perilaku kunci ini memang sudah sudah ditetapkan oleh para ahli komunikasi begitu, karena memang dianggap dan ditengarai sebagai faktor penyebab atau yang sangat berpengaruh terhadap kejadian kasus stunting. Ya. Seperti itu. Dari 6 perilaku kunci itu ada yang pertama, ibu hamil saat kehamilan dan juga remaja putri harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Lalu yang kedua itu ada ibu hamil harus mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk mengikuti edukasi dan juga konsultasi perilaku yang mau dibahas satu-satu. Ini memang harus diawali dari remaja. Betul sekali. Sebelum pranikah lah ya, sebelum menikah mereka harus sudah tahu dulu. Oke, ya lanjut. Untuk perilaku kunci yang ketiga itu ada ibu dan pengasuh memberikan PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak. Jadi menerapkan PMBA seperti itu. Untuk perilaku kunci yang keempat yaitu ibu dan pengasuh membawa anak balitanya untuk datang ke posyandu untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembangnya. Untuk perilaku kunci yang kelima itu ada ibu, pengasuh dan juga anak beserta keluarganya itu harus menerapkan CTPS dengan air mengalir atau cuci tangan pakai sabun seperti itu. Untuk keenam ya, perilaku kunci yang keenam itu ada ibu, anak dan juga anggota keluarga lainnya dapat menggunakan jamban sehat. Oke, ini
kunci perilaku kunci untuk bisa merubah atau mengurangi stunting. Betul. Meskipun ini tidak menjadi yang utama. Ya artinya kan seperti tadi. Yang ketiga apa tadi Mbak? Apa yang keempat? Yang terkait apa itu Pak? Pemantauan Kalau yang Iya. kalau pemantauan pertumbuhan berarti ibu Yang membawa membawa anak ke posyandu. posyandu. Ya, itu Saya keempat. sudah nggak punya anak kecil ini. Ketika anak-anak saya kecil juga istri saya membawa ke posyandu. Masih sekarang masih. Iya Pak, jadi pemantauan pertumbuhan di posyandu itu sebenarnya sangat penting ya Pak ya. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti gitu kan, ngapain anak saya ditimbang? Kan anak saya udah nggak imunisasi begitu kan. Jadi mereka memang tidak mengerti bahwasanya pemantauan pertumbuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Pentingnya apa kan seperti Ya, itu nih Pak? ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, anak menjadi stunting itu prosesnya panjang loh Pak. Tidak sehari 2 hari. Anak lahir langsung stunting itu enggak, tapi itu anak menjadi stunting itu diawali dengan misalnya dia itu weight faltering atau berat badan nggak naik kan Pak, berat badan nggak naik kemudian didiemin atau tidak ada upaya apapun, Ya. itu akhirnya menjadi wasting. Ya. Wasting juga masih belum ada intervensi apapun, akhirnya ujung-ujungnya dia menjadi stunting seperti itu. Jadi prosesnya panjang. Nah, proses yang panjang itu akan bisa diketahui secara dini ketika ibu balitanya itu membawa anaknya ke posyandu untuk dipantau pertumbuhannya. Ketika anaknya sudah tidak naik berat badan, apa nih upaya yang harus dilakukan seperti itu. Jadi jangan sampai ibu itu lost control terhadap pertumbuhan anaknya seperti itu. Jadi ketika setiap bulan rutin ke posyandu itu akan mengetahui bahwa oh anak saya ternyata memang pertumbuhannya sesuai atau oh anak saya kurang sesuai karena kemarin misalnya habis sakit seperti itu. Kita akan lebih terdeteksi ini sehingga kita juga bisa lebih kemudian mengupayakan apa sih intervensinya seperti itu. Iya. Kalau dulu nggak tahu sekarang ya, mudah-mudahan masih. Kalau dulu kan anak saya sebulan sekali, kalau nggak salah apa 2 bulan sekali dibawa ke penimbangan, bukan di posyandu. Oh ya. Nggak tahu itu posyandu apa bukan. Sore-sore itu dibawa ke tempat penimbangan oleh ibu-ibu PKK gitu. Iya, Kemudian dimasukkan timbangan yang pakai sarung. Iya. Oh iya. Yang saya selalu Zaman kapan protes. itu, Pak? Tahun Saya berapa? selalu protes. Kenapa mesti pakai sarung? Kok nggak dibuatkan box gitu loh, biar nyaman kan seperti itu. baik. Tapi ya nggak masalah lah itu. Terus dikasih bubur kacang hijau, kadang-kadang juga bubur sumsum, kadang juga bubur ayam. Sekarang masih seperti itu. Masih. Iya, kalau sekarang masih itu memang kegiatan posyandu Pak. Oh. Iya, dari dulu sampai sekarang itu masih ya. Mungkin agak berbeda kalau sekarang. Kalau dulu itu menggunakan itu ya sarung itu Ya. alat ukur dacin. Ya, Ya, betul. menggunakan karung. Iya. Menggunakan sarung Iya, ya Pak. betul, Kalau betul. sekarang mungkin sudah terstandar karena kami juga sudah ini ya pengadaan antropometri terstandar di mana di situ ada baby scale untuk menimbang bayi secara terlentang, lalu juga ada timbangan digital untuk menimbang balita yang sudah bisa Dipotong berdiri. ke atas lah ya. Ya, lalu juga ada infantometer untuk mengukur Panjang panjang badan secara terlentang. Dan juga ada stadiometer untuk mengukur tinggi badan balita yang sudah bisa berdiri. Oke. Nah ini setiap posyandu sudah punya. Alhamdulillah. Oke. Mulai tahun ini Pak. Tahun ini ya. Kita pengadaan antropometri kit itu 1.503 tahun ini loh Pak. Dengan nilai sekitar berapa miliar gitu kan. Oke. Nah, Baik. Ya itulah pemirsa catatan ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu atau mungkin posyandu yang masih menggunakan timbangan karung. timbangan jacin, protes jangan mau ya. Harus menghubungi dinas kesehatan untuk mendapatkan alat yang standar. Sebentar Pak Ari. Yang representatif gimana? Alatnya udah kami bagi. Jadi kalau misalnya ke dinas kesehatan kita udah nggak punya. Oh gitu. Udah kami bagi habis. Jadi begitu kami mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan antropometri, kita sudah mapping setiap puskesmas, setiap kecamatan seperti itu ada berapa jumlah posyandunya, kemudian kita langsung distribusikan ke mereka. Baik. Ya paling tidak mungkin melapor ke puskesmas Pak ya. Alat kami belum dapat, mohon dicatat untuk pengadaan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu, kita jeda break terlebih dahulu, tetap di podcast Senyum, podcast kita semua. Baik, pemirsa, kembali bersama saya Ari Wibowo di podcast Senyum, podcast kita semua dengan dua narasumber yang luar biasa terkait dengan penanganan stunting
penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Tegal. Dan kita berada di halaman di alun-alun rumah dinas bupati karena memang di sini banyak anak-anak ya yang sepintas kalau saya lihat tidak ada yang stunting ini ya Mbak. Sehat semua. Perlu diluruskan karena tadi indikator stunting adalah dari tinggi badan. Ah gitu. Tinggi badan kemudian usia ya. Betul. Ya. Betul. Oke, berarti tidak bisa melihat anak ini stunting hanya dari sisi sepintas segi fisik begitu ya? Bisa sih Pak, bisa. Sebetulnya bisa. Tapi paling tidak kita tahu usia mereka berapa seperti itu. Jadi sebenarnya stunting itu tadi kan adalah tinggi badan menurut umur tidak sesuai kan dibanding teman sebayanya. Jadi kita mungkin bisa membandingkan anak umur misalnya 7 tahun yang sama, satunya mungkin lebih pendek, satunya sesuai gitu kan. Itu kita bisa kelihatan. Oke, ya. Ya, dan di sini juga seperti biasa lah. Kalau di sini memang banyak orang-orang berjualan. Ya, mulai dari makanan untuk anak-anak, mudah-mudahan ini sehat semua ini. Amin. Sampai minuman-minuman. Betul. Cuman sayang kita nggak dapat minuman ini gimana? Aduh. Puasa kali ya Pak Ari. Tolong dong, yang tanpa merek. Mbak apa Mbak es teh es Udah, jeruk nanti aja kopi Pak, nggak apa-apa. sekarang. Saya udah ngopi tadi soalnya. Ini pemaksaan ya. Seru juga podcast Enyong. Oke baik. Tadi kita masuk ke masalah yang lebih Oke. teknis lagi, lebih spesifik lagi. Tadi apa ibu hamil harus makan makanan yang bergizi selain vitamin penambah darah. Lebih spesifiknya seperti apa makanan yang bergizi antara ibu hamil, menyusui dan remaja putri pasti beda. Monggo. Terkait asupan ya Pak, Ya. asupan gizi ibu hamil. Memang asupan gizi ibu hamil itu perlu diperhatikan karena tentu jumlahnya itu lebih banyak daripada kita yang tidak hamil ya sebelum Ya. hamil. Cuman yang terkenal ini ya Pak, yang terkenal terkait konsumsi yang harus yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil itu ATIKA. Singkatannya ATI, telur, ikan. Atika. ATIKA. Ati Iya. telur ikan. Itu yang utama. Ati ini ati ayam, Hati ayam. ati kambing. Ayam, hati sapi, Hati hati sapi. kambing. Karena ATIKA Ini ini jangan hatiku lah ya. berat itu mah. Ya lanjut. Karena ATIKA ini merupakan sumber zat besi ya Pak. Zat besi ini bisa mencegah anemia, untuk membantu penyerapan tablet tambah darah, juga diperlukan vitamin C. Selain mengkonsumsi tablet tambah darah, mengkonsumsi ATIKA itu juga adanya vitamin C yang bisa diperoleh dari jambu biji, jeruk, pepaya, seperti itu. Kalau susu gimana? Susu Pak. Susu Jadi kita kan sejauh ini memang sedang mengkampanyekan protein hewani Pak. Jadi kita mengkampanyekan peningkatan konsumsi protein hewani. Tidak hanya kepada ibu hamil, tapi juga kepada anak-anak balita kita. Karena protein hewani ini dari berbagai hasil kajian dan studi juga itu memiliki nilai biologis yang tinggi. Artinya adalah protein ini lebih mudah diserap dibanding misalnya dengan protein dari sumber lain. Jadi faktor tadi penyerapannya juga lebih mudah, dan itu juga di dalam protein hewani itu namanya protein ya Pak, itu tentu saja untuk mengganti dan membangun sel tubuh. Nah, ketika kita sudah bicara terkait pertumbuhan dan perkembangan, itu tidak lepas dari butuhnya tubuh itu terhadap asupan protein. Nah, yang direkomendasikan oleh kami dari Dinas Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan itu adalah peningkatan konsumsi protein hewani itu sendiri. Seperti itu. Tadi sebutkan memiliki kandungan zat besi yang lebih banyak seperti itu kata, dan juga memang nilai biologisnya lebih tinggi dibanding protein dari sumber lain. Baik, apalagi Mbak? Yang tadi 6. Nah, mungkin dari yang pertama dulu ya, Oke. dibahas. TTD ya tadi ya. monggo, dibahas. Oke, TTD dulu. Nah, kalau terkait tablet tambah darah ya Pak, sebenarnya kan kita memang Pak, semua ibu hamil itu harus mengkonsumsi loh Pak, bukan hanya mendapat. Karena selama ini masyarakat itu kadang suka yang penting kan saya udah dapat gitu, entah itu diminum, entah itu enggak, itu kan itu yang perlu kita Kembali ke perilaku tadi. Nah, betul sekali. Jadi memang kita bisa mengevaluasi dari angka anemia pada ibu hamil seperti itu. Jadi ketika kita sudah memberikan tablet tambah darah, karena stok tablet tambah darah di kami di Kabupaten Dinas Kesehatan itu udah melimpah Pak, artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan dari
semua ibu hamil yang ada di Kabupaten Tegal gitu kan. Jadi, mengkonsumsi TTD itu selama kehamilan minimal 120 tablet Pak. Minimal itu loh Pak. Selama kehamilan 9 bulan. 9 bulan minimal 120 tablet. Kalau dulu mungkin 90 tablet gitu Pak G. Iya. Tapi kemudian sekarang ketika misalnya 120. dibikin 120 tablet. Padahal nggak banyak juga ya. Dibagi 9 berapa? Dibagi 30 hari. Karena kan satu bulannya 30 hari nih Pak. Oh. Nah, itu sekitar 4 4 bulan bulan. seperti itu. Itu minimal. Padahal hanya 4 bulan ya. 4 bulan minimal. Kalau ada yang nggak mau buat saya. Oh gitu ya. Sayangnya Pak Ari adalah mungkin kebutuhan zat besinya nggak sebanyak ibu hamil Pak. Kenapa ibu hamil? Karena kebutuhannya meningkat. Oke, gitu. oke. Dan kemudian juga tablet tambah darah itu juga diberikan kepada remaja putri gitu kan. Kenapa juga? Karena kebutuhan zat besi pada remaja putri juga lebih banyak dibanding kebutuhan misalnya remaja putra seperti itu. Karena mereka mengalami menstruasi. Ya, batas remaja putri mulai dari menstruasi. Iya, sebenarnya kalau sudah mengalami menstruasi memang sudah harus dimotivasi untuk minum tablet tambah darah. Mungkin perlu juga kita ketahui ya bahwasanya remaja putri itu kadang body shaming gitu kan. Betul. Mereka tuh suka diet loh Pak. Suka diet yang salah kan. Jadi mereka itu mengkonsumsi makanan-makanan yang memang rendah nutrisi seperti itu, rendah kadar gizi ya. Karena mereka menginginkan body goal yang seperti artis gitu kan. Ya. Putih, tinggi, langsing gitu ya Pak. Kayak tiang listrik ya Pak. Nah itu kadang seperti itu yang memang Kayak burung, Mbak. kutilang, Ya. kurus tinggi langsing. Ya benar Pak. Jadi memang harus senantiasa kita edukasi seperti itu terkait apa sih menu gizi seimbang buat remaja. Terus kemudian juga kita motivasi mereka untuk supaya mengkonsumsi. Sekali lagi mengkonsumsi ya Pak ya. Bukan hanya mendapat mengkonsumsi Jangan tablet ke saya, tambah Mbak. darah. Ke kamera. Oh iya ya, mohon maaf. Karena saya pesan ke Pak Ari nih biar bisa diteruskan. Mengkonsumsi Tablet tambah darah karena Oke. ini sangat penting seperti itu. Ya, kemudian ibu hamil mengikuti kelas. Apa? Iya. Kelas ibu hamil. Ya, Itu kelasnya ada di mana? Bagaimana cara mengikutinya? oke. Untuk ini ya Pak, kunci perilaku yang kan ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk mengikuti edukasi gizi dan juga konsultasi. 4 kali itu selama hamil. Iya, Iya. selama kehamilan, betul sekali. Jadi memang di masyarakat kita sendiri tuh sering ditemui beberapa hambatan perilaku yang terjadi itu biasanya ibu hamil yang kurang mengetahui apa pentingnya kelas ibu hamil. Jadi masih ada ibu hamil yang meremehkan terkait kelas ibu hamil. Perlu kita ketahui bahwa kelas ibu hamil itu penting ya, karena di dalamnya itu kita akan membahas mengenai apa asupan yang harus dikonsumsi ibu hamil, lalu persiapan persalinannya bagaimana, lalu juga perawatan bayi baru lahir itu seperti apa gitu. Jadi memang sangat penting. Lalu hambatan yang biasa ditemui itu adanya miskomunikasi jadwal pelaksanaan kelas ibu hamil gitu. Jadi dari ibu hamil sendiri yang tidak update terkait jadwal pelaksanaan posyandu atau mungkin tenaga kesehatan dan kader yang kurang mensosialisasikan untuk pelaksanaan kelas ibu hamil. Lalu juga masih ada ibu yang bekerja sehingga tidak bisa mengikuti kelas ibu hamil, di mana kelas ibu hamil ini biasanya dilakukan pagi atau siang hari gitu. Tepatnya di mana? Masing-masing Pak, itu tergantung puskesmas dan kesepakatan di masing-masing desa. Biasanya itu ada di rumah kader atau di balai desa yang mendekatkan sasaran, karena yang sosialisasi di situ utamanya bidan desa dan juga ada tenaga kesehatan lain seperti nutrisionis, ahli gizi yang bisa hadir seperti itu. Jadi ada juga ibu hamil yang tempat tinggalnya jauh dari balai desa gitu ya Pak, mungkin itu enggan untuk hadir ke kelas ibu hamil. Terus juga ada dukungan keluarga yang kurang, mungkin dari ibu hamilnya sendiri tuh udah ada gitu ya Pak, tapi keluarganya kurang mendukung untuk mengikuti kelas ibu hamil. Harus sama-sama lah, kayak gue Iya. juga. Betul, masih banyak yang meremehkan gitu ya Pak. Mudah-mudahan Instagram saya gitu. jangan jadi orang tua yang seperti itu lah. Amin, ya Allah. Amin. Paling nggak buat keluarga sendiri dulu ya Buat Pak ya. keluarga sendiri. Nanti Oke. disebarkan ke yang Ya. lainnya. Kemudian tadi pemberian makanan pada Nah. bayi dan anak. Gitu Pak. Jadi sesuai dengan rekomendasi global ya Pak. Di sini adalah WHO gitu kan. Bahwasanya pemberian makan pada bayi dan anak itu dimulai dari umur 0 bulan Pak.
begitu bayi dilahirkan itu sudah harus mendapatkan IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini, karena IMD ini diidentifikasikan sebagai salah satu faktor untuk mendukung keberhasilan menyusui ASI eksklusif. Kemudian dilanjutkan lagi 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja. Hanya ASI saja atau juga disebut dengan ASI eksklusif. Tidak boleh makanan tambahan. Tidak apapun. boleh. Hanya boleh ASI saja plus obat ataupun vitamin. Ketika misalnya bayi sakit itu masih boleh mengkonsumsi obat, tapi jangan dicampur air putih ya Pak. Minum obat langsung diberikan ASI. Apakah obatnya berpengaruh? Berpengaruh. Bahkan ketika sudah mendapatkan ASI eksklusif itu biasanya daya tahan tubuh bayi itu akan lebih baik dibanding ketika misalnya dia itu sudah mendapatkan makanan selain ASI. Karena di dalam ASI itu sendiri ada faktor antibodi yang memang untuk memelihara kekebalan dari bayi itu terhadap penyakit. Kemudian lanjut umur 6 sampai 24 bulan itu sudah saatnya diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Tadi sampaikan bahwasannya memang kita sudah mengkampanyekan peningkatan konsumsi protein hewani Pak. Jadi harapannya bayi mulai umur 6 bulan itu sudah harus diberikan MPASI yang tinggi protein hewani. Karena kalau dari mulai umur 6 bulan ASI saja sudah nggak cukup. Nah, kemudian rekomendasi selanjutnya adalah tetap diberikan ASI sampai bayi itu berumur 2 tahun. Jadi itulah rekomendasi untuk pemberian makan pada bayi dan anak. Ya kadang-kadang orang nggak ngerti nih Pak, kan kita sering suka memperhatikan sekeliling ya Pak, ada banyak konsumen atau produsen bubur-bubur yang ada di pinggir jalan. Lah itu mungkin tugas kita bersama untuk melihat apakah memang bubur-bubur yang diperjualbelikan itu sudah sesuai atau belum. Nah itu mungkin akan ke depan kita butuh pengawasan seperti itu ya Pak ya. Ternyata isinya hanya parfum. Atau mungkin kebiasaan masyarakat kita itu kadang-kadang kalau memberikan makanan buat bayi itu terlalu encer loh Pak. Terlalu encer, jadi buburnya itu encer gitu kan. Karena mereka tuh berpendapat kalau bubur encer itu akan mudah ditelan. Jadi tidak menimbulkan tersedak buat bayi. Padahal semakin makanan itu encer, semakin makanan itu banyak air ya Pak ya, itu berarti nutrisinya juga semakin sedikit. Baik. Oke. Nah itu jadi tanggung jawab kita bersama nih untuk memahamkan masyarakat. Gitu. Ya ibu-ibu muda kalau Ingat. buatkan makanan untuk anaknya jangan encer-encer ya. Nah, harus Jangan kental. ngirit. Dari makanan keluarga aja Pak. Misalnya Gitu nih ya? ibu masak untuk keluarga ada nasi, sayur, lauk, itu diambil aja disesuaikan teksturnya, bisa dihaluskan, disaring. Kalau misalnya untuk umur mulai 6 bulan sampai 8 bulan ya Pak, itu dihaluskan aja, disaring gitu kan. Boleh ditambahin kuah, tapi ya jangan terlalu banyak. Prinsipnya ketika diambil di sendok itu tidak ngalir cepat Pak, begitu. Itu yang teksturnya kental gitu kan. Ya begitu ya. Begitu. Tipsnya begitu. Tipsnya begitu. Begitu ya. Diingat ya. Ingat. Ya itu tadi tentang makanan bayi ya. Kemudian yang ke posyandu kembali lagi. Oke. Untuk ini ya Pak, kunci perilaku yang keempat itu tadi ya berkaitan dengan ibu atau pengasuh yang harus membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan tumbuh kembangnya. Bunyinya ibu atau pengasuh. Iya. Jadi memang tidak Yang membawa ke posyandu tidak betul, tidak harus Tidak harus ibu Pak, bapak juga boleh. Bapak boleh. Iya. Ya karena mungkin ada ibu yang bekerja seperti itu ya Pak. Ibu yang bekerja jadi bisa digantikan oleh pengasuhnya gitu. Atau neneknya, biasanya tuh masih banyak kok Pak. Kalau di posyandu itu yang hadir balita dengan neneknya gitu atau pengasuhnya. Jadi memang masih banyak hambatan yang ditemukan di masyarakat sendiri, kita sendiri itu kurangnya ini pengetahuan atau ketidaktahuan masyarakat terkait jenis pelayanan yang ada di posyandu. Perlu kita ketahui bahwa posyandu ini melayani berbagai macam pelayanan kesehatan ya Pak. Jadi tidak hanya datang, ditimbang, lalu balitanya pulang. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita Pak. Jadi memang posyandu itu penting karena saat kita datang itu biasanya terkenal dengan 5 meja Pak. Meja pertama itu ada pendaftaran, lalu meja kedua itu ditimbang, balita ditimbang dan diukur tinggi badannya. Lalu meja ketiga itu plotting grafik KMS. Jadi setelah ditimbang itu semua balita punya buku, namanya buku KIA itu ya Pak. Itu bisa diketahui status gizinya.
masuk ke kategori apa. Itu tujuannya untuk deteksi dini seperti itu Kak. Lalu untuk meja keempat itu ada edukasi gizi, dan meja kelima ada pelayanan kesehatan, bisa imunisasi, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing. Itu biasanya ada di bulan Februari dan juga Agustus seperti itu. Jadi masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui terkait pentingnya posyandu. Iya, betul sekali. Ya, Jangan lupa Pak, jangan lupa lagi Pak. jangan lupa penting itu posyandu. Iya, Posyandu betul. Karena itu kita bareng-bareng. Ayo ke posyandu. Ayo ke posyandu. 1, 2, 3. Ayo ke posyandu. Gak boleh Lanjut. nunjuk, gak boleh nunjuk. Nggak boleh nunjuk, lupa. Gini ya, ayo ke Ulangi. posyandu. Ayo ke posyandu. Lalu juga kesadaran masyarakat Pak, memang yang masih rendah. Itu perlu bantuan lintas sektor. Jadi tidak hanya kita nih ya, kami sebagai tenaga kesehatan, namun juga perlu bantuan lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat Ke posyandu. datang ke posyandu. Bikin video klip, infografis, videografis, ayo ke posyandu. Ayo ke posyandu. Nah ini Mas Novi, Mas Bayu. Alhamdulillah. Ada yang membantu ya Pak Bu? Ari masih ingat nggak dulu pas tahun 2022 itu ada Gebiar Posyandu Pak? Nah ketika Gebiar Posyandu itu kita kunjungan ke posyandu naik drastis. Yang tadinya hanya 60-70%, ketika ada Gebiar Posyandu itu hampir 90%. Itu salah satu bahwasanya memang posyandu itu butuh penguatan gitu kan. Karena di Gebiar Posyandu itu semua lini itu bergerak Pak, nggak cuma nakes begitu ya. Dari mulai Babinsa, bahkan Polsek ya waktu itu juga Iya, ikut ada. bergerak. Untuk apa Pak? Untuk memobilisasi masyarakat. Jadi mungkin melalui pengumuman atau mungkin dijemputin di rumah Iya, ya kan? betul. Di rumah dijemput ayo ke posyandu Ayo ke gitu. posyandu. Itu, Ya, Pak. memang jauh Jadi lokasinya. harapannya Memang harus saling mengingatkan seperti iya. itu ya. Kadang saya juga di rumah kayak gitu. Sudah ke posyandu belum, itu ada penimbangan loh. Nah, dan Kominfo juga waktu itu sangat ini loh Pak, kampanyenya langsung luar biasa gitu kan melalui talk show radio, terus kemudian juga poster-poster baliho dan lain sebagainya. Ya, tapi nanti tahun depan ya 2024 ya Mbak. Anggaran baru. Ini udah mau selesai Pak 2023. Sebentar lagi kita udah tahun baru. Baik, CTPS, pentingnya CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Masih hand sanitizer masih berlaku nggak ini Mbak? Kalau hand sanitizer masih sih Pak. Jadi kalau hand sanitizer itu kan sebenarnya memang untuk sementara ya Pak ya. Jadi kita untuk disinfektan sementara lah ya. Ketika misalnya kita jauh dari sumber air, Ya. kita mungkin juga tidak menemukan sabun dan sebagainya. Tapi memang yang tetap dimotivasi ke masyarakat itu adalah dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Oke. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah untuk mencegah adanya kontaminasi bakteri yang kemudian akan bisa menimbulkan penyakit infeksi. Nah, kapan waktu yang tepat kita untuk cuci tangan pakai sabun? Yang pertama adalah ketika setelah buang air besar. Oke. Yang kedua ketika kita mau makan nih. Yang ketiga ketika mau menyusui. Nah jangan lupa Pak, kadang-kadang ibu suka lupa kan. Iya. Kadang-kadang bayinya lagi tidur, ibunya aktivitas apa begitu ya, yang mungkin di sana dia tangannya atau mungkin bagian tubuh lainnya itu terkontaminasi bakteri, dia langsung mau menyusui bayinya ketika dia bangun begitu ya, lupa untuk mencuci tangan. Nah itu bisa menjadi faktor adanya kontaminasi bakteri terhadap bayinya. Itu bisa nanti menyebabkan balita itu terkena infeksi, bisa mungkin diare atau infeksi-infeksi lain yang akan menurunkan berat badannya seperti itu. Atau berat badannya membuat dia tuh sakit dan tidak naik seperti itu. Oke, dan yang terakhir zaman sehat ya. Iya, Jamban sehat. Masih ada nggak di Kabupaten Tegal? Kan sudah nol. ODF Pak, Udah ODF ODF. kita nih udah open 2019 ya? 2019. Artinya semua masyarakat Kabupaten Tegal sudah punya jamban. Kalau kepemilikan belum. Kalau kepemilikan belum, tapi akses ke jamban sehat sudah semuanya. Sudah 100%. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita Ke sungai. ke sungai. Helikopter itu sekarang udah nggak ada Pak. Nah, harapannya ya jangan dibangun lagi. Udah kita bongkar Buang, gitu kan ya. helikopternya jangan dibangun Jangan lagi Pak. dibangun Atau lagi. bahkan tidak menggunakan helikopter langsung nongkrong gitu kan. Itu juga tidak. Karena dengan kita buang air besar sembarangan, entah itu di sungai, entah itu di kebun, itu bisa mencemari lingkungan loh Pak. Oke. Ada vektor lalat misalnya. Betul. Kemudian nemplok di sana, kemudian dia terbang, nemplok di makanan lah. Itu sangat bisa seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi loh, pada harus di kebun gitu. Iya, betul. Udah lah, nggak usah dibahas. Jadi mual ya Pak Ari. Terakhir, ke depan sekan seperti apa dan harapannya
untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tegal ini seperti apa? Oke, baik. Mungkin siapa dulu nih? Mbak Noni dulu apa saya dulu nih? Dua-duanya, Boleh. bareng ngomong udah. apa? Nanti nggak kompak lah Pak. Nggak Kita kompak. belum latihan soalnya. Oke, baik Pak. Jadi harapan kami ya Pak ya, karena ini kan kita memang bicaranya terkait komunikasi perubahan perilaku ya Pak ya. Jadi sebenarnya sebelumnya kami terima kasih dulu nih Pak sama Tanoto Foundation, Oh gitu. karena biar bagaimana Tanoto Foundation. mana dia? Ya udah. Apa udah oke, biarin nggak nanti apa-apa. semoga kapan waktunya beliau menonton video ini. Jangan hanya menonton, harus ngomong Harus sendiri. ngomong juga, itu sesuatu Tanggung jawab ya, Pak. Iya. Jadi kami itu dalam proses penyusunan dokumen praktek ini kami banyak dibantu dan difasilitasi oleh Tanoto Foundation Oh, Pak. begitu. Jadi kalau setahu kami ini ya Tanoto Foundation itu adalah salah satu NGO gitu kan yang memang punya komitmen terhadap apa ya, membantu upaya-upaya pemerintah dalam kaitannya dalam hal ini adalah penurunan stunting. Nah ini harusnya asik nih Tanoto Foundation. Nah itu dia Pak. Nanti mungkin next time Pak Next time, dihadirkan untuk ngisi podcast Senyong gitu kan. Walaupun kayaknya yang ada di Tegal itu bukan orang Tegal juga sih Pak, tapi nggak apa kan ada Tapi nggak mitranya apa-apa. juga sih. Nah harapan kami ketika kita sudah ada nih dokumen ini ya Strakom gitu, semua lintas sektor, semua komponen, semua apa ya organisasi massa itu bisa berperan Pak. Jadi untuk ikut menerapkan komunikasi perubahan perilaku. Karena tadi seperti yang sampaikan Pak Ari, masyarakat kita tuh bukannya nggak tahu loh Pak. Ya. Masyarakat kita tuh paham gitu kan. Cuma mereka kesadarannya masih kurang. Nah, ini harus selalu ditingkatkan. Bagaimana caranya? Kita ada beberapa pesan kunci nih Pak. Mungkin perlu dibacakan ya Pak ya. Boleh, boleh. Pesan kunci ini ada selalu sebenarnya di dokumen Strakom gitu kan. Pesan kunci yang pertama itu memang dengan tujuan untuk semuanya saja. Jadi tidak hanya untuk misalnya masyarakat yang memiliki balita atau tidak hanya untuk ibu hamil gitu, tapi juga untuk semuanya. Pesan kuncinya apa nih? Tegal Bening. Bening ini singkatan loh Pak. Apa? Bareng ngentasna Ngentasna stunting. Sengaja kami bikin dalam bahasa Tegal gitu kan. Supaya Karena mudah kita diingat. supaya lebih diingat Bareng udah. entaskan. Ngentasna, Bukan entaskan, Pak. ngentasna. Ngentasna. Oh iya bahasa Tegal. Bahasa sorry. Tegal. Jadi bukan bahasa Indonesia atau Bareng ngentasna stunting. begitu. Jadi kita ajak semua komponen, ajak semua lapisan masyarakat untuk bareng-bareng ngentasna stunting. Karena tanpa peran serta dari semua komponen itu ya pengentasan stunting itu akan menjadi sulit dilaksanakan. Mbak Noni. Iya. Lalu untuk pesan kunci selanjutnya itu tadi kan sudah secara general ya Pak, secara umum. Lalu ada pesan kunci spesifik nih Pak, spesifik untuk sasaran primer. Ya, untuk sasaran primer ini ditunjukkan pada rumah tangga yang memiliki anggota keluarga di periode 1000 HPK. Ya, mulai dari tadi ya, ibu hamil, ibu menyusui, pengasuh yang memiliki balita di bawah 5 tahun, remaja hingga calon pengantin. Itu juga masuk di dalamnya sasaran primer. Di sini ada pesan kuncinya yaitu keluargane nyong laka stunting. Seperti itu. Jadi memang harapannya di dalam keluarga tersebut tidak ada stuntingnya gitu, tidak ada yang terkena stunting seperti itu. Itu bisa menjadi afirmasi positif ya Pak ya. Ya. Bisa merupakan sebuah doa begitu kan, bahwa tidak ada lagi stunting di keluarga kita. Jangan ada stunting di antara kita Pak. Harapannya seperti itu Pak. Jadi ini butuh penguatan nih, butuh penguatan dari semua komponen di masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih dua narasumber saya yang luar biasa di podcast Senyong kali ini. Mbak Noni dan Mbak Puji J. Kusumawati, ahli gizi dan ahli Sama-sama. Sama-sama. Nutrisionis kami Pak, nutrisionis. nutrisionis. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas bedanya nutrisionis kalau ahli gizi Aduh, apa. tapi bahasnya di itu ya Pak, di warung kopi. boleh. Ya demikian pemirsa perbincangan kami tentang upaya penurunan stunting di Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat ya. Bisa diambil intisarinya dan jangan hanya diambil oh ya tahu, tapi juga harus dipraktekkan. Nah, itu yang penting. Makan vitamin tambahan Tablet tambah darah tablet tambah bagi ibu darah hamil. bagi ibu hamil dan Remaja. remaja, kemudian pergi ke posyandu, Iya, Itu kemudian cuci PMBA. tangan pakai sabun, ya. makanan tambahan, PMBA. Pemberian makanan pada bayi kemudian dan anak. ya makanan tambahan kepada bayi dan anak, kemudian tadi
menggunakan jamban. Jamban. Yang terakhir, yang keenam menggunakan jamban sehat. Jangan Jangan hanya lupa. dihafal dan diketahui, tapi juga harus dipraktekkan. Yang sudah punya vitamin tambahan, jangan hanya disimpan, harus dikonsumsi. Oke, begitu. Terima kasih dan sukses Sama-sama, selalu. Pak. Salam Sama-sama, buat Pak. semuanya. Tegal bening, bareng ngentasna stunting. Sing penting, stunting laka maning. Terima Mas, kasih. untuk anak-anak. Saya Ari Wibowo. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat menikmati podcast Senyum Podcast kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.